Tapi sekarang udah bertobat ya, udah punya agama, namanya agama cuanistik. Cuanistik. Karena cuan itu adalah kebenaran yang mutlak. Tuhannya kan udah mati. Jangan berzina. Waduh enak gitu kan. Sebenarnya Tuhan nggak ada. Ya, oke, selamat datang kembali di channel paling terserah deh di jagat raya ini. Udah lama banget gua nggak bikin video. Kali ini gua di konten gua bikin segmen. Segmennya itu namanya anak yang hilang. Anak yang hilang. Nah, kenapa itu segmen anak yang hilang? Di sini gua udah ngundang orang yang ngasih nama segmen ini. Langsung aja, kenapa sih ini segmennya, kenapa anak yang hilang itu kenapa? Karena hilang. Jadi hilang tuh nggak tahu kemana, nggak tahu di mana, ya hilang aja, nggak jelas. Jadi beda ya, sama tersesat tuh beda. Beda, hilang. Beda. Ini hilang, bener-bener lost ya. Lost, pokoknya lost. lost dulu. Lost deh pokoknya deh. Nah, kali ini gue bakal bahas tema tentang paham ketuhanan. Jadi ini ya menurut gue Indonesia banget, karena gue ngambil satu tema dari Parmalim. Parmalim tuh suku Batak di Sumatera Utara. Ini menurut gue cocok banget buat dibahas. Apa itu Parmalim? Parmalim itu ngomongin sejarah singkat ya. Secara kronologis tuh Parmalim itu suatu kelembagaan yang muncul sekitar abad ke-20 pada tahun 1900-an lah. Terus Parmalim ini salah satu kepercayaan lokal di Indonesia. Tapi menurut gue belum ada, jarang ada orang yang tahu tentang kelembagaan Parmalim ini. Ini baru dengar sekarang juga. Lu baru dengar sekarang? Iya. Sudah berapa tahun hidup di Indonesia? Ya sejak lahir lah. Jangan nanti kalau berapa tahun ketahuan tuh Pak. Tahun tua ya. Yeah. Masih muda kan, masih anak-anak dan masih hilang gitu kan. Yeah, jadi gue sendiri juga baru tahu, karena ini menurut gue keren banget ini. Nah, terus ada apa aja sih di kelembagaan Parmalim tuh? Pemimpin tertinggi di kelembagaan Parmalim tuh namanya Ihutan. Parmalim ini menyembah Debata Mulojadi Nabalon sebagai Tuhannya mereka gitu. Jadi kalau misalnya Anda menyembah kerang, Saya udah nggak menyembah kerang. oh udah nggak menyembah kerang? Ya, dulu memang pemuja kerang, tapi sekarang udah bertobat ya, udah punya agama, namanya agama cuanistik. Cuanistik itu motonya kenapa cuanistik? Kenapa? Karena cuan itu adalah kebenaran yang mutlak. Jangan itu. Ada buktinya. Apa? Buktinya. Sekarang orang agama apapun, Tuhannya siapapun, kalau berdoa ujung-ujungnya minta duit. Enggak juga. Apa coba? Gue minta jodoh. Oke, minta jodoh, tapi buat cari jodoh perlu Duit. udah. Dan endingnya pasti minta Duit. Bener juga. valid kan? Valid. Oke. Kita balik dulu ke Parmalim ya, oke? Ajaran Parmalim ini menurut gue tuh menjunjung tinggi nilai-nilai dan moralitas. Dan mereka tuh menjaga nilai leluhur nenek moyang. Ya, kalau gue baca di artikel itu, mereka tuh pertama-tama saling gotong royong, menolong satu sama lain. Nih, apalagi yang paling penting ya, kalau misalnya anggota A dia nggak punya uang, nanti dibantu nih sama apa? Sama anggota yang Sama lain. anggota lain. Berarti cuan juga nih. Berarti ya, Ada cuan-cuannya lah. tapi kan kita lihatnya sisinya menolong. Menolong. Kayak cuan. Pakai cuan. Terus ibadah ibadah mingguan dari tradisi Parmalim ini yaitu Marari Sabtu, dijalankan hari Sabtu. Jadi Parmalim ini mensucikan hari Sabtu. Mereka tuh menyembah Debata itu untuk mengucap syukur, berdoa. Dari Sabtu itu Kenapa ada sih? Sabtu sama kayak yang di Jakarta nama Gibran di Israel. enggak. Mereka emang Beda ya, beda. ini gue berdasarkan fix artikel ya, gue baca ya, gue nggak baca selebihnya, tapi mereka mensakralkan hari Sabtu, mungkin kepercayaan mereka seperti itu. Terus mereka ini, Parmalim ini juga punya kitab suci. Kitab sucinya tuh namanya Pustaha Habanoron. Nah, memiliki esensi yang kuat untuk membentuk karakter Parmalim. Jadi kayak misalnya di agama saya ini sebenarnya agak mirip ya Parmalim itu ya. Kayak ada kitab suci. Kitab sucinya tuh untuk
Masih banyak agama toh. Kaget loh saya. Iya, saya masih punya agama, meskipun saya agak sedikit Menyangkal. Lanjut. Ini baru tahu ya nih. Hah? Sekian tahun hidup di Indonesia baru tahu ada agama Parmalin. Selama ini kok taunya cuma ada 6 doang. Nggak termasuk cuanistik ya. 6 itu. Nah pertanyaan kalau Parmalin tuh agamanya di KTP-nya apa? Nah itu dia yang jadi permasalahan dulu tuh punya permasalahan ketika misalnya nih ada anak nih di sekolah nih, agama kamu apa? Aku Parmalin, mah nggak ada di KTP, dibully anjir, kasihan banget. Padahal dia tuh punya keyakinan yang belum tentu yang ngejek-ngejek itu baik. Ya nggak baik ngejek kok. Bukan belum tentu, emang nggak baik. Iya nggak baik, bener. Itu sok tahu. Tapi kan ada di KTP. Iya, tapi yang di KTP menang. Menang dong. Terus gimana nih Parmalin? Dulu nggak ada, kalau sekarang? Kalau sekarang tuh menurut ketetapan Mahkamah Konstitusi. Nah jadi tuh Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan penghayatan kepercayaan di Indonesia terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada November 2017 lalu. Sebagai konsekuensinya, pemerintah wajib melakukan banyak perubahan, tapi peran masyarakat pun dinilai sama pentingnya. Jadi ini MK udah mengesahkan ya agama-agama kepercayaan gitu di Indonesia. Jadi pertanyaan sebenarnya kenapa sih baru 2017? Padahal kan kalau kita melihat Pancasila itu kan sila pertama jelas kan kata-katanya. Iya, Ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Jadi kalau kita menggunakan diksi ketuhanan, dan seharusnya tuh nggak ada istilah negara agama diakui atau tidak diakui, dan hanya 6 tuh nggak bisa terbatas. Atau mungkin definisi agamanya beda mungkin ya negara dulu. Jadi yang menarik buat dibahas sebenarnya, nah Tuhan tuh apa sih sebenarnya, ketuhanan yang Maha Esa itu seharusnya seperti apa implikasinya? Oke, jadi kalau misalnya dari pendapat gue pribadi, kalau misalnya salah bisa dikoreksi ya. Dua, membuka kolom komentar. Kalau ada yang mau komentar silakan. Beda pendapat boleh, silakan Iya. cara di komentar. Jadi menurut gue tuh kayak paham ketuhanan tuh di sini bukan gimana kita menyembah, tapi gimana tuh sosok Tuhan tuh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tuh kayak nilai-nilai di keagamaan itu yang kita junjung tinggi. Jadi bukan semata-mata kita cuma nyembah tapi kita nggak menerapkan ajarannya. Sama aja lu nyembah tapi lu musuh, bunuh, menembak, menayang. Cek apa itu? Kan itu sama aja, kayak percuma aja lu doa 5 hari sekali, doa sehari 5 kali, tapi lu malah kayak gitu. Jadi nilai dan moralitasnya yang dijunjung sih menurut gue. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, bagian ketiga. Nah ini menarik ya. Jadi Gimana? Jadi gue ngeliat, nah yang menjadi pertanyaan tuh emang Tuhannya tuh ada gitu. Tuhannya kan udah mati. Loh, kok mati? Itu yang Nietzsche yang bilang kok, bukan aku. Oh Nietzsche. Nietzsche. Itu Nietzsche. kan kata Nietzsche sih, Tuhan itu sudah mati dan kita pembunuhnya. Nietzsche yang bilang, ini kutipan ya, jadi jangan. Coba lu jelasin kenapa Nietzsche beranggapan kayak gitu, coba lu jelasin. Kalau menurut Nietzsche tuh Tuhan ada itu untuk mengawasi manusia, semacam itulah. Jadi orang patuh karena ada Tuhan, ada sesuatu yang mengatur di atas dia. Jadi melahirkan budak semacam itu. Jadi buat Nietzsche tuh nggak setuju dengan Tuhan, jadi mati aja udah, bikin repot. Oh jadi tuh jadi Nietzsche tuh beranggapan bahwa kalau misalnya nilai dan moralitas itu bisa dibangun dari dalam diri manusia sendiri ya. Jadi kayak nggak diperlukan adanya Tuhan. Jadi kayak kita jadi ngerasa takut gitu nggak sih? Nah seperti itu. Misalnya kan ya ada orang nyuri mangga, anak kecil ya biasanya, was-was. Itu kadang merasa ada diawasi dengan maksudnya bisa menemukan kebaikan yang dari dalam ya. Kenapa jangan nyolong mangga ya, karena itu memang bukan hakmu. Kalau mau mangga ya nolong sendiri, usaha. Jadi ini ya pemikiran Nietzsche ya.
pokoknya Nietzsche tuh tidak cocok pada kepatuhan manusia pada Tuhan gitu ya. Pokoknya dia bertentangan banget si Nietzsche ini. Karena pokoknya tuh nilai dan moralitas tuh harusnya tuh manusia bisa bangun sendiri gitu. Intinya gitu ya kalau Nietzsche ya. Kayak jadi kalau misalnya kita ngeliat lagi dari tradisi Parmalim itu tadi, pemikiran Nietzsche ini bertentangan banget sama tradisi Parmalim ya kan? Dan sebenarnya hampir ke semua agama bertentangan. Iya, tapi konteksnya kita Parmalim. Oke. Kalau semua agama ya jelas bertentangan kayak di kepercayaan gua nih, jangan berzina. Waduh enak gitu kan. Kenapa nggak boleh berzina? Ya kayak gitu, tapi Nietzsche tuh beranggapan ya lu jangan berzina jangan gara-gara patuh sama itu tadi 10 perintah tadi yang di kepercayaan gua. Kayak harus ada kesadaran diri sendiri, kayak misalnya lu udah punya pasangan gitu, lu jangan jajan gitu. Kalau ada gratis boleh berarti kan? Ya gitu ya, pokoknya pemikiran Nietzsche ini bertentangan sama semua unsur keagamaan di dunia ini. Tapi apa berarti Tuhan tuh nggak ada atau gimana kesimpulannya? Sebenarnya Tuhan nggak ada kalau otak manusia udah hilang. Oke, kita di bagian akhir, di bagian penutup dari sesi ini. Manusia itu dengan segala keterbatasan itu merindukan sesuatu yang di atas dirinya, sesuatu yang transenden. Maka dari itu manusia mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dirinya. Segala bentuk keagamaan pada dasarnya baik dan membuat nilai masing-masing di setiap agama itu. Kadang tuh kita terlalu membanggakan agama kita tertentu sampai akhirnya itu membuat kita menjadi seorang yang fanatik atau radikal. Merasa paling benar gitu kan? Iya, merasa paling benar. Percayaan gue tuh paling benar daripada yang lain. Padahal kan sebenarnya Tuhan itu kan udah lebih sebuah nilai yang seharusnya universal dan bisa diterima semua orang, dan semua agama kan tujuannya ke situ, bahwa kebaikan. Gimana kita nggak merugikan orang, gimana kita cinta kasih ya. Oke, Iya kan? terima kasih. Itu bahasa yang sederhana sih. Nah, Parmalim itu mengajarkan kepada kita bahwa penyembah Tuhan itu dapat dilakukan dengan cara apa saja. Bahkan bisa dibilang melalui upacara keagamaan, Parmalim mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih bernilai dan bermoral. Jadi kesimpulannya kan artinya kalau agama itu semua baik, bahwa kalau kita balik lagi ya ke Pancasila, dalam konteks ketuhanan ya itu nggak terbatas pada 6 agama yang diakui, bahwa hanya itu yang boleh ya ada di Indonesia, dan semua harus diakomodir dong. Ketuhanan tuh luas banget, nggak terbatas pada agama tertentu aja dan lebih mengarahkan nilai. Jadi kalau mau kita rinci Tuhan tuh apa, ya harus lihat kelanjutan dari Pancasila itu, harus yang pro pada humanity dan memberi rasa keadilan bagi semua orang. Nggak bisa merasa paling benar, nggak, apalagi jadi fanatik. Istilah kata, kalau kita bilang ketuhanan yang Maha Esa, kalau saya bilang korek ini Tuhan, itu hak saya. Ini yang penting korek ini mengajarkan kebaikan, menjadi penerang. Nah, tapi kalau korek ini buat bakar, yang beda, itu baru beda cerita dong. Jadi tuh pada dasarnya lu boleh menyembah siapa aja, asal yang lu sembah itu menjadi diri lu tuh jadi baik setelah lu nyembah dia gitu. Iya, buat esensi dari Tuhan adalah suatu kebaikan kan? Iya, cinta kasih. Cinta kasih. Keberadaan suatu agama itu bukan pada perwujudan Tuhan yang seperti apa atau siapa, tetapi lebih pada suatu nilai ketuhanan yang ingin diajarkan pada manusia. Seperti Parmalim menekankan solidaritas yang menunjung rasa persaudaraan kepada sesama. Nilai ketuhanan seperti apa yang kita hidupi sekarang ini, ya kayak ketuhanan menunjukkan pada kata sifat, berarti titik tekan pada nilai bukan pada sosok. Itu yang tadi. Exactly, ketuhanan lebih pada sifat bukan ke tokoh. Ya pokoknya intinya kayak lu mau menyembah apapun asal yang lu sembah itu buat kebaikan ya menurut gue sah-sah aja. Sah aja sih. Dan namanya itu Tuhan. Bahwa indikasinya adalah buahnya. Iya. Itu. Buah-buah kebaikan ya. Buahnya apa? Dan terhindar dari dosa. Ya, oke segitu dulu pembahasan segmen pertama anak yang hilang.
Semoga pembahasan ini nggak buat penonton Tambah gila. Semoga tidak hilang. Semoga nggak ada yang hilang gitu ya, kayak Anak yang hilang, cari jalan pulang.